Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Eh, Banyak yang bertanya terkait bagaimana untuk sembuh dari penyakit asam lambung, untuk penyakit vertigo, untuk penyakit ini, untuk penyakit itu. Ya kan? Ya, intinya untuk sembuh dari berbagai macam penyakit. Bagaimana metodenya, bagaimana ruqyahnya, bagaimana solusinya. Jadi dengan pertanyaan yang banyak seperti ini ya, saya berpikir gitu loh. Masalah dengan kesembuhan ini, saya berpikir sejenak ya kan? Dan saya buat video ini ya. Sesungguhnya ya teman-teman semua ya, untuk mendapatkan kesembuhan ya, tidak perlu mencari metode bagaimana caranya ya kan, bagaimana tekniknya dan sebagainya ya kan? Atau mungkin kita ngotot ya dengan metode itu ya, karena sesungguhnya kesembuhan itu mutlak ya, mutlak Allah yang kasih, mutlak dari Allah gitu. Nah, itu yang saya pegang sejauh ini, selama ini itu yang saya pegang. Jadi saya tidak pernah ngotot ya terkait dengan kesembuhan itu. Saya tidak pernah memaksakan kemampuan saya agar orang itu sembuh gitu loh. Sejauh ini tidak gitu loh. Saya hanya mendampingi ya, mendampingi ini si pasien ya, si sakit, bagaimana agar mereka itu melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho. Karena jika Allah ridho kesembuhan untuk penyakitnya, maka kesembuhan itu akan turun. Sebaliknya, ketika Allah nggak ridho, ya kan, maka kesembuhan itu ya nggak turun gitu. Jadi sesungguhnya metode apa sih ya? Apa sih metode yang terbaik gitu loh? Metode yang terbaik itu adalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho, kesembuhan itu turun gitu loh. Karena kalau Allah ridho, turun tuh kesembuhan tuh, sembuh itu tanpa obat, tanpa apa begitu. Jadi saya pribadi nggak punya banyak metode, nggak punya banyak teknik gitu, nggak punya banyak resep. Ya saya ya ada sih, ya, cuman saya tidak fokus ke situ gitu loh. Yang saya fokuskan adalah bagaimana orang itu bisa dekat dengan Allah, sehingga dengan kedekatan itu, dengan ketaatan itu, dengan kebaikan itu membuat datangnya ridha Allah. Ketika ridha Allah turun, ya kan, rahmatnya turun, maghfirah turun, syifa itu akan turun semuanya. Nah seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi lakukanlah hal-hal yang membuat Allah ridho ketika kita sakit. Lakukanlah hal-hal yang membuat Allah senang, sehingga Allah itu ridho nantinya.
pun sebaliknya, tinggalkanlah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggalkanlah semua hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah hal-hal yang dibenci sama Allah. Tinggalkanlah hal-hal yang membuat Allah marah, membuat Allah murka gitu loh. Tinggalkan itu semuanya. Maka dari itu puncak dari konsep rehab hati itu adalah hijrah. Ya. Jadi puncaknya itu adalah hijrah. Perubahan. Dari apa? Dari keburukan menuju kebaikan. Dari kemaksiatan menuju ketaatan. Ya. Seperti itu. Itu puncaknya. Jadi kalau memang kita sudah pakai metode ini, metode itu, metode ini, metode itu tidak sembuh-sembuh, puncaknya adalah kita harus berhijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan. Nah, seperti itu aja insya Allah ya. Terkait dengan metodenya, caranya. Dengan begitu insya Allah lah kita nggak pusing bagaimana kita akan sembuh, bagaimana kita akan punya keturunan, bagaimana kita masalah rezeki, masalah bisnis, masalah semua masalah ya. Semua masalah, semua problem ya, itu akan selesai dengan konsep ini. Ya, seperti itu. Jadi yuk mulailah belajar ya. Mulailah mencari tahu ya. Karena gini ya, basic ya, ini basic dasar pondasinya teman-teman semuanya. Allah sebutkan dalam surah Ad-Dzariyat ya kan. Di situ Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi basicnya itu ya. Jadi pondasi paling dasarnya adalah itu. Jadi kita ini hidup untuk beribadah. Ya. Catat itu. Hidup kita ini untuk beribadah. Kalau kita konsep dasar itu kita pakai ya, insya Allah ya, hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tenang, hidupnya akan sehat, hidupnya akan enjoy gitu loh. Hidupnya akan bahagia. Ini konsep dasar tadi itu. Dan dengan konsep hati ini ya kita memunculkan itu agar dibangun kembali gitu. Maka dari itu ya sembuh kita itu untuk taat gitu loh. Ini adalah salah satu booster ya, salah satu booster ya kan. Kesembuhan itu cepat gitu loh. Sembuh kita itu untuk taat. Ya, kalau kita cuma sekedar pengen sembuh doang, ya kita bingung cari obat, ya susah, capek gitu loh. Ngapain gitu. Kalau saya demikian. Jadi itu adalah metode ya yang kita pakai ya, terkait menjemput kesembuhan. Ya. Intinya seperti itu. Kita hidup untuk beribadah. Makanya yang sakit-sakit, yang punya masalah, yang punya problem ini itu dan sebagainya, coba cek hubungan kita dengan Allah. Baik apa kagak? Kalau nggak baik, mulai sekarang dibenerin. Yang pertama. Yang kedua, cek hubungan kita sesama manusia. Baik apa kagak gitu loh. Seperti itu. Udah tinggal benerin itu doang. Benerin hatinya, ya, benerin lesannya, benerin pandangannya, benerin telinganya, ya, benerin ucapannya, benerin perbuatannya dan sebagainya. Benerin semua menjadi baik, insya Allah ya kan, itu akan menurunkan kesembuhan buat kita. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Itulah metode yang kita pakai ya. Nah, jadi nggak ada metode-metode yang khusus lah ya, nggak ada metode yang sulit gitu, enggak ya. Ya seperti itu insya Allah ya. Silahkan dipraktekkan teman-teman semuanya, insya Allah akan ada perubahan untuk Anda, insya Allah seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Taufik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.